Hey guys, welcome to Daily Screen. Miss Marvel berakhir epik dan mengejutkan setelah melalui minggu-minggu sibuknya dengan 6 episodenya guys. Miss Marvel adalah series teenagers yang menyenangkan, segar, dan penuh kejutan. Menyaksikan series ini mengasihkan dan memberikan banyak pelajaran sejarah terutama untuk urbanisasi India Pakistan di masa lampau. Iman Vellani sebagai debut akting profesionalnya juga begitu mengejutkan. Di karir pertamanya saja ia berhasil menghidupkan karakter Miss Marvel di komik ke versi live actionnya. Sebelum merilisnya Miss Marvel memang banyak yang meragukan karena Miss Marvel di komik bertubuh kurus, sedangkan Iman Vellani sendiri kita tahu dia memiliki tubuh yang cukup berisi. Namun semua terbukti bahwa ia pantas dan sekarang series Miss Marvel adalah proyek Marvel Studio tertinggi untuk segi skornya di beberapa situs penilaian film. Series Miss Marvel dibuka dengan asal-usul misterius dari keluarga Kamala Khan, di mana yang membuat kita begitu penasaran dengan series ini adalah ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Marvel Studio termasuk dengan segi kekuatan dan juga asal-usul dari Kamala Khan. Nah, perubahan ini membuat jalan ceritanya tidak bisa ditebak. Kejadian di dalam komiknya tetap dimasukkan ke series namun dengan momen yang berbeda. Villain pertama bagi Miss Marvel di awal kisahnya adalah sekumpulan clandestine yang berusaha pulang ke dimensi Nur, tempat asal-usul mereka. Selain melawan clandestine, Kamala juga harus kucing-kucingan dengan damage control karena dianggap membahayakan banyak orang. Selain itu di series ini kita juga diperkenalkan dengan Red Dagger, para pejuang bertopeng yang bertekad untuk melindungi Pakistan dari ancaman. Serta kita juga diperkenalkan dengan Kamran yang sudah mendapatkan kekuatan setelah ibunya Najma berkorban menutup tabir dimensi Nur yang berakibat menghancurkan bumi. Di akhir dari Miss Marvel kita diberikan banyak sekali kejutan. Selain kekuatan Ambiguous diucapkan oleh Miss Marvel, menjelang akhir dari episodenya Bruno ternyata diam-diam meneliti gen dari keluarga Kamala. Ternyata Bruno menemukan ada yang aneh dari silsilah keluarga dari Kamala Khan. Bruno menyampaikan kalau DNA ataupun gen mereka seolah bermutasi. Setelah mengatakan kata-kata itu, tiba-tiba scoring dari X-Men Animation diperdengarkan ke kita semuanya. Tentu ini benar-benar membuat kita penasaran. Meskipun memang Bruno tidak sepenuhnya mengatakan itu tentang mutant, tapi sejak saat itu fans terus berteori kalau Kamala Khan adalah mutant pertama di MCU. Kemudian di bagian post-credit scene, gelang Kamala bersinar aneh dan secara sekejap Kamala seperti terserap ke energi gelang tersebut, lalu posisinya berganti dengan Miss Marvel. Sejak adegan ini muncul ada banyak sekali teori yang berkeliaran di luaran sana, dan untuk mengetahui jawabannya, jelas kita harus menantikan film The Marvels yang akan dirilis di tahun 2023 mendatang. Nah, beberapa hal misterius tadi akan kita bahas secara mendalam di konten penjelasan ending dari Miss Marvel kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia penjelasan ending dari Miss Marvel. Let's go! Detail yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang suit terbaru milik Kamala Khan. Episode akhir dari Miss Marvel kita diberikan jawaban sejelas-jelasnya tentang awal mula terbentuknya kostum superhero milik Kamala Khan. Ternyata kostum Kamala ini dijahit di Pakistan oleh ibu dan juga nenek dari Kamala. Logo depan dari kostum Kamala didapat oleh ibunya dari kalung kaligrafi Kamala Khan yang patah dan hanya menyisakan huruf K saja. Nah, dari bentukan huruf K ini sekilas mirip seperti garis petir. Jadi setelah itu kita bisa membayangkan ibu dan juga nenek Kamala yang tahu di mana tempat membuat kostum Kamala langsung pergi dan memadukan beberapa warna superhero-nya sesuai dengan idola Kamala, tentu saja Captain Marvel. Namun sebenarnya suit baru Kamala Khan ini memiliki beberapa arti loh guys. Warna kebiruan ini mewakili keluarga Pakistannya dan warna merah juga mewakili kelompok Red Dagger, pahlawan yang selalu melindungi Pakistan, dan logo seperti petir ini tentu saja simbol nama depan dari Kamala Khan sekaligus juga sebagai kilatan cahaya petir yang kuat dan pantang menyerah. Kalau kita melihat ibu Kamala yaitu Muneba membuatkan kostum ini untuk Kamala Khan, hal ini sekaligus menyelesaikan konflik hubungan mereka sejak awal yang tidak terlalu dekat dan juga berjarak. Sekarang Kamala Khan dan juga ibunya sudah seperti sahabat saja guys. Jadi bukan hanya soal kekuatan saja yang berakhir epik di episode 6 ini, tapi bagaimana hubungan Kamala dengan keluarganya, teman-temannya, clandestine hingga ke damage control berakhir dengan sangat baik. Makin lengkap lagi bahkan di akhir episode 6 ini nama superhero bagi Kamala Khan dijelaskan dengan sangat apik oleh ayah Kamala. Miss Marvel didapatkan dari namanya sendiri yaitu Kamala, yang kalau diartikan artinya adalah keajaiban, dan kalau diartikan dalam bahasa Inggris tentu saja Kamala ini disebut dengan Marvel.
Jadi, penonton yang tidak terlalu membaca komik pun bisa beradaptasi dengan cepat untuk kisah dari Kamala ke depannya. Sekarang semuanya menjadi jelas, bukan menjiplak nama dari Captain Marvel begitu saja, melainkan nama itu juga punya arti besar bagi Kamala secara pribadi. Nasib dari seorang Kamran pun di akhir Miss Marvel season 1 ini dibuat tidak jelas. Kamran masih tidak stabil psikologisnya, apalagi Kamran baru mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Tentu, gangguan dari berbagai sisi membuat ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya itu. Seperti yang kita lihat di akhir pertarungan mereka, Kamran hampir mencelakakan semua orang dan berpotensi untuk membuka gerbang dimensi Nur. Untung saja Kamala dengan sigapnya menggunakan kekuatannya lalu mencoba berbicara dengan Kamran. Akhirnya Kamran bisa tenang dan sesuai dengan rencana awal, mereka pergi ke pelabuhan menemui Red Dagger. Nah, semua skenario ini tentu saja dilakukan untuk modal mereka di season kedua Miss Marvel mendatang. Kalau di dalam komiknya, memang Kamran ini punya peran yang banyak dalam cerita Miss Marvel. Bahkan, Kamran juga yang menjebak Miss Marvel ke sebuah perkumpulan orang-orang jahat. Setidaknya Kamran akan kembali ke jati dirinya yang tidak stabil dan menjadi penyambung cerita yang baik untuk Miss Marvel season kedua. Sekarang mari kita bahas tentang damage control. Nasib dari damage control juga semakin tidak jelas di Miss Marvel. Kalau di Spider-Man No Way Home terlihat mereka cukup mengganggu, di Miss Marvel damage control ini akhirnya mendapatkan simpatik penonton di mana sebenarnya mereka ini tidak jahat. Kedepan tampaknya damage control akan punya peran yang lebih serius dan tepat sasaran dengan Agent Clary yang mulai belajar dengan jabatan mereka. Meskipun memang Miss Marvel kekuatannya diimprovisasi dari sisi manusia melar menjadi berkekuatan kosmik, namun sebenarnya ia tidak lari dari jati dirinya sendiri. Mulai dari keluarga, lingkungan, bahkan sebutan untuk kekuatannya juga sama seperti di dalam komiknya. Penggemar dari Miss Marvel pasti jingkrak-jingkrak sendiri setelah Kamala di pertarungan akhir mengucapkan kata "Embiggen" di mana itu adalah kata-kata khas dari karakter Miss Marvel. Di fase ini kita tahu kalau Miss Marvel sudah banyak mempelajari kekuatannya. Di setiap episode kita selalu melihat perkembangan Kamala dalam menguasai energi kosmik ini guys. Puncaknya di akhir pertarungan kekuatan Miss Marvel benar-benar mengingatkan kita dengan sosoknya di dalam komik. Sejauh ini memang tidak ada masalah sama sekali dengan perubahan kekuatan yang kita sendiri masih curiga. Jangan-jangan pada akhirnya Miss Marvel akan kembali seperti dia yang ada di dalam komiknya. Setelah menyaksikan episode 6 ini, pertanyaan terbesar kita adalah, apakah Kamala Khan benar-benar seorang mutant? Nah, memang sejauh ini masih terlalu dini bagi kita untuk memutuskan apakah dia mutant atau bukan. Tapi kalau kalian ingin jawaban dari kita, tentu jawaban kita adalah iya, Kamala adalah mutant. Kenapa kita bisa seyakin itu? Memang kita masih mengharapkan sebenarnya Kamala ini adalah Inhuman pada akhirnya. Tapi tampaknya memang cukup jelas pemeran Miss Marvel yaitu Iman Vellani di beberapa wawancara sempat mengatakan kalau dia juga terkejut saat Kevin Feige ini menunjuk dia sebagai mutant pertama di MCU. Jadi secara tidak langsung pemerannya sendirilah yang meyakinkan kita kalau Miss Marvel adalah mutant. Selain bukti di luar filmnya, di seriesnya kalau kalian cerna lebih dalam lagi, memang ada yang aneh dengan sosok Kamala Khan ini guys. Di series kita tahu kalau kekuatan Kamala Khan ini ada karena dia adalah keturunan dari clandestine dan kekuatannya diaktifkan dengan gelang milik nenek buyutnya yaitu Aisyah. Namun, Miss Marvel juga menjelaskan kalau Kamala berbeda dengan leluhurnya. Seperti kata-kata yang dijelaskan oleh Bruno, DNA Kamala Khan ini seperti bermutasi. Yang semakin membuat kita deg-degan jelas saat kata mutasi diucapkan, tiba-tiba soundtrack serial animasi klasik dari X-Men diperdengarkan dengan jelas. Tentu kita yakin kalau Kevin Feige tidak sereceh itu hanya mempermainkan penontonnya. Di satu sisi, dia benar-benar serius bahwa Kamala Khan adalah mutant. Tentu kata-kata mutasi mutant ini adalah modal untuk mempersiapkan series X-Men 97 yang juga akan segera tayang di tahun 2023 mendatang. Jadi mungkin saja penjelasan lebih detailnya akan kita temukan di series tersebut. Mengutip kata-kata dari Bruno, DNA milik Kamala Khan ini disebut sebagai DNA yang istimewa, unik, dan juga kuat. Jadi ini menjelaskan juga kalau Kamala Khan adalah mutant sekaligus juga dia bangsa dari clandestine. Mutasi dari DNA-nya ketika kekuatan gelang dipadukan dengan darah clandestine-nya akhirnya membentuk dia menjadi ras istimewa yang disebut dengan mutant.
Memang kita akui ada banyak yang kebakaran jenggot dengan Kamala sebagai mutant pertama yang diperkenalkan di MCU. Tapi semua itu sebenarnya bukanlah masalah yang besar. Dengan cara bagaimana Miss Marvel menjadi mutant pertama, tentu ini juga bisa menjelaskan bahwa selama ini sebenarnya mutant sudah lama ada di MCU. Hanya saja kekuatan mereka ini butuh dibuka oleh sesuatu. Dalam hal ini salah satunya lewat media gelang milik Miss Marvel. Nah, untuk mutant yang lain, bisa saja kedepannya bisa aktif juga kekuatan mereka setelah kejadian besar yang akan terjadi di film The Marvels. Apalagi kalau kita melihat ending dari Miss Marvel di mana Kamala dan juga Carol Danvers bertukar tempat. Tentu hal ini bisa terjadi karena Carol Danvers juga memiliki gelang satunya lagi yang tidak pernah ditemukan selama series Miss Marvel. Selanjutnya dengan kejadian di The Marvel, Carol Danvers mengaktifkan gelang tersebut. Secara otomatis, gelang Kamalahan juga ikut bereaksi yang mengakibatkan keduanya saling bertukar tempat. Dari fenomena ini kita memiliki teori di film The Marvels nanti akan terjadi perpecahan energi kosmik besar seperti pancaran energi yang terjadi di gelang Kamala Khan. Lalu energi kosmik dari gelang inilah yang menyebar ke bumi di Earth 616 yang pada akhirnya akan mengaktifkan kekuatan dari mutant di seluruh MCU. Gambaran kejadiannya mirip seperti Trigan Mist di komik Miss Marvel di mana markas Inhuman yaitu Ethylene jatuh ke bumi dan menyebarkan kabut Trigan Mist yang akhirnya mengaktifkan kekuatan dari Kamala, Kamran hingga ke kakaknya. Nah, teori kita semua itu tentu saja dimodifikasi oleh Marvel Studio. Bukan Ethylene yang jatuh ke bumi, melainkan ancaman yang ada di The Marvella yang akhirnya menyebabkan ledakan energi kosmik besar seperti ledakan di awal Carol Danvers memperoleh kekuatannya. Namun memang cakupannya sekarang adalah bumi yang lebih luas lagi, akhirnya mutant sepenuhnya hadir di bumi. Apalagi yang semakin menarik adalah event San Diego Comic Con 2022 akan segera datang. Tentu akan ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang akan diumumkan oleh Marvel Studio. Salah satunya bisa saja hal-hal yang berhubungan dengan mutant. Sekarang mari kita beralih ke pembahasan akhir tentang bertukar tempatnya Kamala dan juga Carol Danvers di akhir Miss Marvel. Salah satu yang wajib di film-film dan juga series Marvel tentu saja adalah post credit scene-nya. Biasanya akan ada sesuatu yang luar biasa di akhir suatu proyek mereka. Nah, sama juga dengan akhir dari Miss Marvel. Akhirnya, Captain Marvel sang idola bagi Miss Marvel hadir di akhir series ini. Tentu belum lengkap rasanya kalau karakter Captain Marvel tidak ada di series Miss Marvel. Di dalam perjalanan komiknya, Captain Marvel adalah mentor sekaligus idola bagi Kamala Khan. Di akhir Miss Marvel, saat Kamala baru saja sampai ke kamarnya, tiba-tiba gelangnya memancarkan sinar aneh yang tidak biasa. Secara seketika, Kamala Khan terserap dan berganti dengan Carol Danvers. Kalau kita lihat secara lebih luas lagi, fenomena ini memang cukup mudah ditebak. Kalau kalian ingat post credit scene dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, di scene tersebut kita melihat Wong mengajak Captain Marvel dan juga Bruce Banner untuk meneliti cincin milik The Mandarin itu. Nah, saat itu ada sebuah pancaran sinyal aneh yang memanggil dari cincin tersebut. Tindak lanjut dari kejadian itu, tentu saja Carol Danvers tampaknya diutus untuk mencari sinyal tersebut, sedangkan Bruce Banner meneliti lebih lanjut melalui ilmu yang ia miliki. Nah, dalam satu momen, Carol Danvers menemukan satu gelang lagi yang hilang dari tangan makhluk biru yang ditemukan clandestine di Miss Marvel. Tampaknya gelang satunya tidak berada di bumi, melainkan berada di suatu planet di luar angkasa sana dan Captain Marvel lah yang menemukannya. Jadi sekarang teori kita adalah ada 3 aksesoris sebenarnya yang dipakai oleh makhluk biru yang tersebar. Pertama, cincinnya yang diambil oleh The Mandarin. Yang kedua adalah gelang yang diambil oleh Aisyah dan juga kini menjadi milik Kamala Khan. Nah, yang satunya lagi tentu saja baru ditemukan oleh Captain Marvel. Sejauh ini kita masih yakin kalau gelang ini adalah buatan dari bangsa Kree. Jadi jelas Captain Marvel tahu betul bagaimana teknologi mantan bangsanya itu bekerja. Kita bisa membayangkan di suatu momen Captain Marvel ini tengah berlatih sambil menggunakan kekuatan dari gelang tersebut. Karena kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, suit dari Captain Marvel ini bukanlah suit dalam keadaan ia hendak bertarung. Captain Marvel jelas sedang berlatih, lalu gelang miliknya ini bersinar aneh juga akibat percobaannya, lalu Miss Marvel terserap dan berteleportasi ke posisi berlatihnya Captain Marvel. Tampaknya memang gelang milik Captain Marvel tidak dipakai seperti yang dilakukan oleh Kamala Khan, melainkan diletakkan di suatu tempat atau di sebuah laboratorium. Bisa saja ada Bruce Banner yang ada di markasnya sendiri. Ketika gelang tersebut bersinar, Captain Marvel kemudian terpental kembali ke bumi.
Kalau kita melihat aktor dari Korea Selatan yaitu Park Seo Joon ikut di film The Marvels, yang kabarnya dia adalah anak pegawai laboratorium yang ada di film Avengers, maka kita memiliki teori kalau Captain Marvel menelitinya bersama karakter Park Seo Joon ini. Tapi memang masih lemah sekali teori kita ini guys. Yang jelas, melihat ekspresi Captain Marvel terkejut dan tahu apa yang sedang terjadi, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa nanti di film The Marvel. Namun lagi-lagi kembali lagi untuk mengetahui semua itu jelas kita harus menantikan The Marvels rilis di bioskop di tahun 2023. Secara keseluruhan kita sangat suka dengan apa yang disajikan di series Miss Marvel ini. Series ini segar dan juga menyenangkan. Ada banyak sekali pesan-pesan moral yang disampaikan lewat series ini. Belum lagi kebenaran tentang muslim yang ramah berhasil digambarkan dengan baik. Oke guys, itulah beberapa hal-hal misterius yang butuh jawaban yang sudah kita bahas di video kali ini. Nantikan terus konten-konten kita setiap harinya. Kalau ada hal-hal menarik tentang Miss Marvel, tentu akan segera kita update hanya di channel ini. So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.